Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida, kelas 2B Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan bab tujuan pendidikan berdasarkan penafsiran surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ilma liya'budun. Artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maksud ayat tersebut adalah Allah menciptakan dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Kehadiran manusia ke bumi melalui proses kelahiran, sedangkan kematian sebagai pertanda habisnya kesempatan hidup di dunia dan selanjutnya kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidup di dunia. Ayat ini pula sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan Quran surah Al-Zariyat ayat 56 dengan tujuan pendidikan. Secara normatif, tujuan pendidikan di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di antara tujuan pendidikan tersebut sebagai berikut: A. Pembentukan akidah yang benar bagi manusia. Pengajaran ibadah yang benar. Dalam pendidikan Islam, dengan seluruh lembaga dan para penyelenggara di dalamnya harus mengajari manusia untuk beribadah yang benar kepada Allah. Berdasarkan terjemahan ayat dan penafsiran dari Quran surah Al-Zariyat ayat 56, bertujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan manusia yang berperi kehidupan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waqiatus Solehah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan berdasarkan penafsiran Quran surat Ali Imran ayat 137 sampai 139. Adapun ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah. Fasiru, maka berjalanlah kamu, fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, di muka bumi ini, dan lihatlah betapa akibat orang-orang yang mendustakan. Hadza bayanul linnasi, menjadi penerang bagi manusia, maksudnya Al-Qur'an. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah pula bersedih hati. Wa antum a'launa, padahal kamu orang-orang yang tertinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Berdasarkan penafsiran Quran surat Ali Imran ayat 137 sampai 139 dapat kami tuliskan bahwasanya pada ayat 138 dapat kita ketahui bahwa tujuan pendidikan di sini ialah agar manusia mengetahui jalan hidup yang lurus dan benar, di mana Al-Qur'anlah yang menjadi pendidik dan menjadi penerang jalan hidup manusia. Kemudian, adapun ke pendidikan pada ayat 139, wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah,
yaitu agar manusia menjadi orang yang kuat, sehat jasmani dan rohani. Dan janganlah pula wala tahzanu, kamu bersedih hati, yaitu agar manusia bahagia dan tentram di dunia dan di akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan wa antum a'launa, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, yaitu agar derajat manusia bertambah tinggi. Lebih lanjutnya, tujuan pendidikan yang ada pada ayat 139 ini yaitu agar manusia menjadi orang-orang yang benar beriman kepada Allah. Dengan semakin tingginya pendidikan yang manusia dapatkan, diharapkan manusia tersebut semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ningsih dari kelas 2B. Tujuan pendidikan berdasarkan penafsiran Qiyas Al-Hajj ayat 40 sampai 41 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Mereka adalah orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Illa ayyakulu, melainkan karena mereka berkata Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah. Walaula da'ullahin nas, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia. Sawami'u, biara-biara, wabiyaun, gereja-gereja, wasolawatun wa masajidu, dan masjid-masjid. Yudhakaru fiha smullahi kasiro, yang disebut di dalamnya nama Allah dengan banyak. Wala yansurunallahu may yansuru, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Wa innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat. Alladzina immakannahum fil ar, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Aqamus sholata wa atuz zakata wa amru bil ma'ruf wa nahauna 'anil munkar. Niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh perbuatan yang makruh dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wallahu akibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Pada ayat tersebut juga dijelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pendidikan dalam perspektif ayat bertujuan membentuk pribadi yang memiliki kesadaran spiritual atau kecerdasan spiritual. Hal tersebut disimbolkan dengan mendirikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rofin Alidaya. Di sini saya akan menjelaskan tafsir tentang surat Al-Fat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Shadaqallahul Azim, yang artinya berbunyi, Muhammad itu adalah utusan atau Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir.
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang solih di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, dalam konteks pendidikan ayat ini menggambarkan tujuan pendidikan membentuk manusia yang penuh kelembutan terhadap kebaikan dan tegas terhadap keburukan. Pada ayat di atas disebutkan sikap keras orang beriman kepada orang kafir dan sikap lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Kafir pada ayat tersebut dapat dimaknai sebagai simbol dari segala jenis kezaliman, sebab pengingkaran terhadap Tuhan adalah salah satu bentuk kezaliman yang terbesar. Sebaliknya, iman adalah simbol segala jenis kebaikan, sebab segala aktivitas kebaikan tidak berarti apa-apa jika tidak dilandasi keimanan. Jadi, pendidikan mengantarkan manusia untuk memilih prinsip yang teguh, mampu mengambil sikap sesuai dengan konteks yang dihadapi, atau dalam istilah lain mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tujuan pendidikan lainnya berdasarkan ayat di atas adalah kerendahan hati, tidak angkuh. Pendidikan bertujuan melahirkan pribadi-pribadi yang menebar perdamaian, cinta dan kasih sayang. Tentu semua itu tidak diperoleh serta-merta, sebagaimana digambarkan ayat tentang orang beriman, laksana benih kemudian tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan menyenangkan penanamnya. Begitulah pendidikan harus melalui proses, tahapan demi tahapan sampai pada akhirnya menuju kesempurnaan. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.